Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah sebuah novel yang berjudul Rasa. Novel Rasa ini merupakan salah satu novel terbaru karya Darius Sterling. Mungkin bagi teman-teman pencinta novel sudah tidak asing ya dengan nama pena Terelit ini. Nah, karena karyanya banyak disukai para remaja. Novel Rasa ini diterbitkan pada bulan April 2022 kemarin. Baik, langsung saja saya akan bacakan tokoh-tokoh yang ada dalam novel Rasa ini. Yang terdiri dari Linda, Bunda, Kak Adit, Joan, Om Bagus, Ban Punjabi, Bang Dete, Sophie, Mr. Theo, Umi Haji, Pak Haji, Aurel, Miranti, Miss Francisca, Miss Yulia, Mas Tommy, Miss Diana, Mr. Ade, Miss Lay, Ulfa, Agus, Nando, dan lain-lain. Nah, untuk sinopsisnya tersendiri, yaitu dari judul novelnya aja mungkin teman-teman udah bisa menebak ya. Ini tentang sebuah rasa. Jadi, saat kita membacanya, terdapat dalam rasa senang, sedih, gundah gulana, marah, kesal, dendam, penyesalan, semua terangkum dalam novel ini menjadi satu. Nah, novel ini berlatar belakang tentang sekolah dengan tokoh anak remaja SMA yang bernama Linda atau yang akrab dipanggil dengan nama Lin. Ini merupakan anak yang pintar, dia selalu meraih posisi kedua di kelas. Linda sangat menyukai dunia fotografi. Sebagai anak broken home, Linda menyalurkan hobinya sebagai profesi editor foto part-time sepulang sekolah. Jadi Linda ini termasuk anak yang mandiri juga. Di sela-sela kesibukan sekolahnya, dia masih menyempatkan untuk bekerja di tempat foto gitu. Lin bekerja atas dasar kemauan sendiri, bukan atas suruhan ibu ataupun kakaknya. Dua sahabat yang baik, yaitu bernama Jo dan Putri. Jo dan Putri ini sudah berteman akrab sejak Lin masuk sekolah. Dalam alur novel pertengahannya, kita akan disuguhkan dengan konflik utama, yaitu munculnya konflik pertemanan antara Lin dan Jo yang memiliki kisah masa lalu gitu, yang masih belum terpecahkan, yang membuat Lin sangat membencinya, Kemudian dengan konflik utama yakni tentang kekeluargaannya. Jadi konfliknya itu tentang bersangkut paut dengan keluarganya. Nah, kemudian apakah Lin bisa berdamai? Apakah Lin bisa menerima dan berlapang dada atas konflik yang terjadi di kehidupannya ini? Nah, semua terungkap dalam novel ini. Rasa ini merupakan novel yang dengan alur yang sangat ringan ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca novel akan tapi tidak membutuhkan pikiran untuk berat-berat gitu dengan alur yang berat. Nah, novel ini sangat rekomendasi banget untuk teman-teman di sela-sela kegiatan liburan atau kegiatan weekend lainnya. Langsung saja kita mulai pada slide pertama, yaitu yang berjudul Etika Menyambut Tamu. Dengan kutipannya, panjang umur, baru saja direnungkan dalam-dalam, terdengar salam dari luar. Suara Sophie. Aditya gelagapan. Masuk saja kak, kami lagi makan. Lin berteriak bak rocker sambil mengunyah. Hus, gak sopan. Bunda melotot beranjak berdiri, melangkah ke ruang depan. Di kutipan novel ini bisa kita ambil pelajarannya, yaitu ketika kita menyambut seorang tamu atau
ketika kita akan bertamu ke rumah saudara, teman, atau sahabat, siapapun itu, nah kita harus memiliki etika yang baik. Etika itu merupakan akhlak ya teman-teman, jadi harus lebih didahulukan daripada lainnya gitu. Seperti salah satu contohnya, misalkan kita mempunyai mempunyai ilmu, mempunyai gelar setinggi apapun, ilmu setinggi apapun, tapi kalau misalnya kita tidak mempunyai akhlak, itu sama saja nol. Nah, saya mempunyai kutipan dari salah satu tokoh, yaitu Habib Umar bin Hafid. Nah, kutipannya yakni orang yang tinggi akhlaknya walaupun rendah ilmunya lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya. Nah, bisa kita lihat dari situ. Jadi seberapapun kita tinggi ilmunya tetapi kita tidak mempunyai ilmu, itu sama saja nol. Dan orang yang mempunyai akhlak itu lebih mulia daripada orang yang tidak mempunyai akhlak sama sekali. Pada slide selanjutnya dengan judul melupakan rasa sakit, berikut kutipannya yaitu, Lin, ingat kata bunda, sesuatu yang menyakitkan harus diselesaikan, biarkan mereka pergi secepat mungkin. Nah, jadi teman-teman, dalam kutipan ini bisa kita ambil pelajarannya, jika kita memiliki rasa sakit gitu, baik itu terhadap teman, pastilah ya kita hidup di dunia ini memiliki masalah apapun gitu. Nah, barangkali juga dari masalah itu kita merasakan sakit hati yang mungkin berat sekali gitu. Nah, dalam kondisi ini gimana kita harus melupakan rasa sakit itu. Jadi jangan berlarut-larut dalam rasa sakit yang berlebihan. Kita harus melupakannya. Jangan sampai rasa sakit itu menjadi sebuah kendala dalam kehidupan kita gitu. Selanjutnya yaitu dengan judul berorganisasilah kawan. Kutipannya yaitu, pokoknya asik kita diajari memandang permasalahan dari banyak aspek, gak terpaku dari cara kita sendiri. Selama ini sering banget kita cuma terpaku pada apa yang kita rasakan, kita pikirkan. Bagi orang lain kan belum tentu sama, makanya sering terjadi konflik, ribut satu sama lain, beda pendapat, gak ketemu titik sepakat, akan terasa beda sekali ketika lo mencoba untuk menggunakan cara pandang orang lain, akan bisa saling memahami, ketemu jalan tengahnya. Dari kutipan ini yang bisa kita ambil pelajarannya, jadi organisasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya teman-teman. Itu jika teman-teman yang belum organisasi, ya silahkan gitu. Ini merupakan suatu hal yang baik, yang bagus, yang banyak manfaatnya juga. Dari situ kita bisa mendapatkan relasi yang banyak dari berbagai orang gitu, dari berbagai sumber gitu. Organisasi juga membuka wawasan kita, membuka pikiran kita untuk terbuka, untuk terbuka terhadap suatu masalah apapun. Nah, sebagai salah satu contohnya, ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi, nah pasti dalam organisasi tersebut terdiri dari anggota yang yang datang dari prodi lain-lain kan, prodi berbagai macam yang berbeda-beda gitu. Ada yang dari hukum, matematika, kemudian manajemen, sastra Indonesia dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa dari situ kita bisa mengambil pelajaran bukan hanya dari jurusan yang kita ambil saja gitu. Kita juga bisa bertanya mengenai permasalahan ini kepada orang yang berprodi hukum atau manajemen gitu. Selanjutnya di sini dengan judul berprasangka yang baik. Kutipannya, berprasangka itu masalah terbesar yang pernah ada. Masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi tambah besar karena prasangka.
Kutipan ini yang bisa kita ambil pelajarannya yakni kita harus berpositif thinking atau berprasangka baik terhadap suatu hal apapun. Sebagai salah satu contoh, semisalkan kita dihadapi sebuah cobaan, musibah yang datang dari Allah gitu, atau kesengsaraan. Nah, di situ kita harus berhusnuzon, harus berpositif, harus berprasangka baik terhadap Allah. Ya, jangan jadikan pikiran itu membuat kita negatif gitu. Semisalkan Allah ini mendatangkan musibah kepada saya atau cobaan kepada saya karena mungkin Allah itu benci kepada saya karena saya saking banyaknya dosa gitu. Jadi Allah menumpahkan segala cobaannya ke dalam kehidupan kita gitu. Bukan. Jadi dalam suatu situasi tersebut kita harus tetap berpositif thinking, berhusnuzon kepada Allah. Nah, barangkali dengan Allah mendatangkan musibah atau cobaan itu untuk agar kita mengambil pelajaran dari musibah tersebut gitu. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yaitu berjudul jangan bertanya hal sensitif kepada orang lain. Berikut kutipannya, Ayah Lin. Jangan tanya deh, nanti kalian bisa dilempar Lin dengan sepatu, kursi, meja, lemari, apa saja yang ada di dekatnya. Lin yang periang bisa berubah menjadi monster kalau ditanya soal ayah. Nah, teman-teman, dari kutipan ini yang bisa kita ambil pelajarannya, jika kita memiliki seorang teman, jangan bertanya tentang hal sensitif mengenai tentang dirinya, apalagi itu tentang keluarga. Nah, dikutip dari IDM Timeless, ada 5 hal yang harus dihindari ketika mengobrol dengan teman. Yang pertama yaitu tidak boleh ada unsur mengolok-olokkan agama. Yang kedua, jangan menanyakan gaji. Yang ketiga, tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Yang keempat, jangan terlalu posesif untuk menanyakan kehidupan keluarga. Nah, jadi bisa kita ambil pelajarannya, jangan bertanya hal sensitif kepada orang lain gitu, apalagi kepada teman kita gitu. Mungkin dibalik itu ada sesuatu yang menjadi milik privasinya dia gitu. Dan berikutnya pada slide ini berjudul Pelukan Perda Amarah. Kutipannya, Lin melangkah mendekat, tersenyum lebih baik, berpikir sebagai permintaan maaf apa yang harus dia lakukan. Ah iya, sebuah pelukan. Maka Lin dari belakang bilang, sorry bun, Lin melanggar janji. Lin memang salah, suka bandel, telat. Tapi bunda mesti janji nggak bakal sedih lagi ya. Bunda pun tersenyum. Nah, jadi teman-teman, dari kutipan ini yang bisa kita ambil pelajarannya, misalkan nih kita memiliki kesalahan terhadap orang tua, lagi jika itu adalah seorang ibu gitu, yang telah kita buat kesal. Nah, sebagai salah satu solusi untuk meredakan amarahnya selain meminta maaf yaitu memberikan pelukan dari belakang. Nah, itu adalah salah satu solusi yang jitu untuk meredakan amarah sang ibu. Begitu saja. Nah, kemudian tiba dalam slide terakhir ini yang berjudul memaafkan dan mengikhlaskan. Kutipannya yakni, biji buah coklat itu aslinya pahit. Binatang liar akan meludahkannya saat makan buah coklat. Itulah perumpamaan sebuah masalah, pahit dan menyakitkan. Sekarang, dengan gula, susu, dan krim, cering, segelas coklat panas ini begitu menyenangkan. Terasa manis, sungguh begitulah seharusnya kita menghadapi masalah yang menyakitkan. Diberikan gula penerimaan, diberikan susu kata maaf, ditaburi krim ketulusan, maka semuanya terasa melegakan, terasa damai. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memiliki masalah, seberat apapun kita harus mengikhlaskannya. Sepedih apapun rasa sakit itu, kita harus mengikhlaskannya. Jadi kalau misalkan kita tidak mengikhlaskannya, pasti kita akan terjerumus dalam suatu yang, misalkan kita tidak melupakannya, tidak mengikhlaskannya, kita akan merasa dipenuhi dengan rasa bersalah terus gitu. Jadi kita juga hidupnya tidak akan maju.
Kalau kehidupan kita masih memiliki dendam, perasaan yang benci terhadap orang lain, nah jadi ikhlaskan saja, maafkan saja semuanya, maka itu akan terasa damai, maka itu akan terasa melegakan. Jangan karena kesedihan itu jadi kita berlarut-larut untuk tidak jangan sampai karena kesedihan itu menjadikan kita bersedih berlarut-larut gitu. Bahkan ada ya orang di luar sana menjadikan gara-gara rasa sakit itu, orang-orang yang di luar sana memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu, karena dengan tidak sanggupnya menghadapi rasa sakit. Jadi di sini ya mungkin teman-teman pasti kita nggak bisa instan gitu, tapi pelan-pelan pasti kita bisa menghilangkan rasa sakit itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya dalam memaparkan bedah novel ini terdapat salah pengucapan, kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang bersedia mendengarkan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.